Halo, apa kabar? Kali ini kita kembali belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menjelaskan isi dongeng. Isi dongeng dapat dipahami dengan membaca secara cermat seluruh teks dongeng tersebut. Kita juga dapat memahami isi dongeng dengan menjawab pertanyaan. Informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat pembaca semakin mudah memahami isi dongeng. Berikut contoh bentuk peta pikiran dari teks dongeng. Kalian dapat menulis judul dongeng di bagian tengah. Selanjutnya, kalian dapat menuliskan informasi-informasi dalam dongeng tersebut. Setiap informasi dapat mewakili masing-masing paragraf dalam dongeng. Selanjutnya, menemukan isi dongeng. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kita dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Pesan tersebut biasanya berisi anjuran agar kita berbuat kebaikan. Langkah-langkah menemukan pesan dalam dongeng. Pertama, bacalah dongeng dengan saksama. Kedua, pahamilah isi dongeng tersebut. Dan ketiga, temukan pesan yang tersirat dari dongeng tersebut. Selanjutnya, dongeng tentang hewan atau fabel. Dongeng ada berbagai jenis, salah satunya yaitu fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya hewan. Fabel juga berisi pesan atau amanat yang tersirat. Amanat yang sudah kamu temukan dapat kamu ceritakan kepada orang lain. Bacalah isi fabel dengan saksama untuk menemukan amanat dalam fabel tersebut. Selanjutnya, menemukan pesan dari fabel. Ingat kembali, cerita tentang hewan dikenal sebagai fabel. Cerita dalam fabel biasanya mengandung pesan-pesan tentang kebaikan. Fabel juga memiliki latar dan alur seperti dongeng yang lain. Ayo, tulislah pesan dari fabel Kisah Kucing Kecil yang ada di buku Bupenamu. Selanjutnya, menyampaikan pesan dari fabel dengan bermain peran. Pesan yang kamu temukan dalam fabel dapat kamu sampaikan kepada orang lain. Salah satu caranya dengan bermain peran. Berikut hal-hal yang harus dilakukan ketika akan memperagakan fabel. Pertama, catatlah unsur-unsur yang ada. Kedua, pahamilah tema, alur, dan penokohannya. Ketiga, berlatihlah dengan baik sehingga mempermudah penonton memahami pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya, menyampaikan pesan dari dongeng bergambar. Dalam dongeng biasanya disertai gambar-gambar. Gambar tersebut diberikan agar pembaca lebih memahami isi dongeng. Pembaca pun akan lebih mudah menemukan pesan dari dongeng. Perhatikan urutan gambar berikut. Gambar pertama. Gambar kedua.
Gambar ketiga. Gambar keempat. Berikut adalah susunan secara utuh dari keempat gambar tersebut. Apa pesan yang tersirat dari urutan gambar tersebut? Coba ceritakan.